Orang yang berjiwa lemah itu, umumnya memandang dirinya, tidak dengan pandangan orang lain terhadapnya. Orang yang berjiwa lemah, selalu memandang dirinya sebagai orang-orang agung dan mulia, padahal mereka sama sekali tidak memiliki sebab-sebab yang menyebabkan mereka dianggap orang-orang mulia. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang-orang pandai, tetapi kebodohan tetap menyelimuti diri mereka, bagaikan awan tebal di hari yang selalu menyelubungi bumi dan menutup seluruh permukaan langit. Mereka menganggap dirinya sebagai manusia, tetapi sifat-sifat kebinatangan telah menguasai kendali jiwanya, mengendalikan hatinya, mendominasi wataknya, membiarkan nafsunya merusak akalnya, dan mencabik-cabik ciri atau sifat kemanusiaannya. Mereka selalu kebingungan dalam kesesatan, dan terus-menerus berada dalam kegelapan, kefasikan dan kemaksiatan. Semua itu, tiada lain karena mereka telah tertipu oleh perasaan dirinya sendiri, dan karena kecintaan nafsunya pada kebatilan. Sifat ini merupakan akhlak yang hina, yang dapat membinasakan sifat-sifat mulia yang ada dalam jiwa, dan dapat menghapus harapan mendapatkan kebahagiaan, serta menghilangkan sisa-sisa kemuliaan yang ada pada jiwa orang-orang yang berakal sehat. Di antara sesuatu yang menyedihkan adalah adanya sekelompok pemuda, yang mereka ini sebenarnya merupakan tiang bangsa, sandaran kehidupan mereka, dan penopang kemakmuran bangsa di masa depan, bahkan telah kejangkitan sifat tertipu oleh perasaan sendiri. Mereka telah membiasakan diri dengan kebiasaan menuruti hawa nafsu yang selalu menipunya, hingga menjadi tabiat mereka yang sulit dihilangkan, sebab telah meresap pada jiwa mereka, dan akar-akarnya menancap ke dalam hati mereka. Akibatnya, masyarakat menjauhi mereka sebab perilakunya sendiri. Orang-orang yang dekat dengan mereka menghindarinya, dan orang-orang yang mempunyai tali persahabatan dengan mereka, berbalik membencinya. Kadang-kadang, salah seorang dari sekelompok pemuda, yang terjangkit penyakit tertipu tersebut, baru mempelajari beberapa masalah kecil, dari satu disiplin ilmu tertentu, yang belum sampai matang dan mendalam, hingga benar-benar paham. Tetapi dia sudah memperlihatkan diri, sebagai sosok cendekiawan di masanya, dan sebagai pemikir di zamannya. Kadang-kadang dia itu, baru membaca sebagian kecil ilmu sastra dan sejarah, tetapi dia telah menempatkan diri, sebagai tokoh sastrawan atau pujangga besar. Kadang-kadang salah seorang dari pemuda, yang terjangkiti penyakit tertipu itu, menyusun suara ucapan dalam puisi, atau menulis beberapa artikel, yang dimuat beberapa koran, tetapi dalam susunan puisinya, sama sekali tidak ada bobotnya, dan di dalam tulisannya sama sekali tidak ada pesan yang menarik hati. Sebagian besar ungkapan, yang dia sebut sebagai puisi atau karya ilmiah itu, penuh dengan kesalahan, baik dalam makna atau lafal, atau bahkan dalam makna dan lafalnya. Kendatipun demikian, dia mengaku tanpa rasa malu sebagai penulis berbakat, dan penyair terkenal di zamannya, yang tidak tertandingi. Kadang-kadang sekelompok pemuda tersebut, tampil di depan dalam rapat umum, dan pertemuan-pertemuan khusus. Mereka berbicara dalam berbagai tema, dan mengembara di setiap lembah. Satu saat engkau melihat mereka, seolah-olah naik ke langit, di saat lain engkau melihatnya seolah menyelam ke dasar laut sebagai pelaut. Kadang-kadang mereka berbicara tentang peristiwa sejarah bangsa-bangsa yang telah silam, maupun yang sedang terjadi. Kemudian mereka beralih membicarakan ilmu sastra dan sejarahnya, lalu membahas masalah ilmu-ilmu agama, dan segala macamnya. Kemudian beralih ke masalah falsafah dan segala macamnya. Mereka gegabah dan tanpa sadar dalam tindakannya tersebut. Mereka bagaikan unta yang rabun matanya, dan berjalan di malam yang gelap. Semua itu mereka lakukan, hanya agar dianggap oleh khalayak, sebagai cendekiawan. Engkau akan melihat lagi, sekelompok orang yang egois, kaki mereka di air, sedangkan hidungnya di langit. Mereka itu adalah ampas orang-orang yang bodoh. Mereka dengan congkak seperti para pembesar, bersikap kasar seperti algojo, duduk seperti duduk Kisra dan berjalan seperti jalan kaisar. Padahal mereka, orang-orang yang egois itu, tidak ada apa-apanya dalam pandangan umat. Ibarat dalam suatu pertempuran,
mereka itu bukan anggota pasukan, dan bukan anggota pasukan infanteri. Apabila engkau bertanya kepada salah seorang dari sekelompok orang yang egois itu, tentang faktor-faktor yang mendorong mereka, dan sombong, maka pastilah dia menjawab, ini adalah bagian dari al-iba, ketidakmauan melakukan sesuatu yang dipandang rendah dan hina. Tetapi apa sebenarnya al-iba, kalau mereka itu mengerti? Padahal al-iba, yang sebenarnya, adalah menyucikan diri, dari segala bentuk kotoran yang bersarang di hati, membersihkan diri dari semua kotoran, dan mendorong jiwa untuk mencapai kemuliaan, agar mau menolak kezaliman, tidak menekuni perbuatan yang kurang baik, tidak senang terhadap kehinaan, dan tidak cenderung pada perbuatan yang tercela. Tetapi sebaliknya, dia mesti berpegang pada perbuatan-perbuatan yang baik, dan mengikuti jalan menuju pada akhlak yang mulia. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang egois tersebut, bukanlah bagian dari al-iba, tetapi yang demikian itu, menandakan bahwa mereka itu berjiwa lemah, berwatak jelek, berakal tidak sempurna, dan berpendidikan rendah. Mereka itu hanya berpegangan pada khayalan-khayalannya. Wahai generasi penerus, saya memohon kepada Allah, agar menjaga kalian semua, dari sifat tertipu oleh perasaan sendiri, sebab, sifat tertipu itu, mendorong seseorang pada perbuatan-perbuatan tercela, seperti yang sudah disebut sebelumnya, dan memperindah perbuatan-perbuatan yang hina, hingga tampak baik olehmu, dan sifat tertipu itu, juga mendorongmu untuk melakukan kehinaan. Ketahuilah keterbatasanmu, dan berusahalah untuk meningkat lebih ke atas, dengan mencurahkan segala keseriusan, dalam usaha mendapatkan kemuliaan. Allah pasti merahmati setiap orang, yang benar-benar mengetahui batas kedudukan dan kemampuan, lalu berhenti mengakui keterbatasannya. Semoga Allah menuntunmu, menghilangkan tutup yang menutupi hatimu, dan semoga Dia memberi petunjuk kepadamu, pada jalan yang paling lurus.